Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah melindungi dan memberikan segala kebaikan hidup umat Islam yang mengagungkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon like dan subscribe untuk channel ini. Sahabat JMK, kita berbagi ilmu dan informasi yang selalu memberikan motivasi dan support kita, juga pencerahan, serta inspirasi dan gairah kita untuk istiqomah di jalan yang lurus dan terang, karena kita kini sudah paham bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar saja, dan merupakan ujian serta pilihan manusia, akan dimana tinggal di kehidupan abadi setelah ini. Dan bagi kita yang senantiasa terus belajar, serta memohon petunjuknya, kian hari kian faham kemana kita akan berlabuh, dan tahu apa yang harus dilakukan. Semoga kita senantiasa istiqomah dan selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta penghambaan diri kita hanya kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Amin. Sahabat JMK, hari-hari belakangan ini, kita menyaksikan dan merasakan betapa Islam begitu menjadi trending, karena semua selalu dikaitkan dengan agama ini. Orang-orang yang belum sadar dan belum tercerahkan dengan kebenaran, atau mereka yang terlalu hubudunya, dari berbagai kalangan dan komunitas, menyerang membabi buta, mulai dari adu domba, fitnah ulama, tuduhan teroris dan radikalisme, bahkan sampai pada masalah syariat, yang notabene wilayah tabu untuk diutak-atik. Kita seperti melihat segerombolan serigala atau hyena yang berburu dengan sangat brutal, mengejar, mencederai, melukai, dan membunuhnya satu persatu, bahkan berjamaah. Kalau kita lihat kasus di Palestina, atau tempat lain yang bertikai karena masalah pemaksaan satu keyakinan, atau ingin mendominasi suatu wilayah, kita masih bisa maklum, tetapi yang kita saksikan hari ini, terutama di negeri kita sendiri, sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas, di mana aparat para penegak dan aparat hukum, tokoh politik, para buzzer yang dilindungi, bahkan sekelompok saudara muslim sendiri, yang haus dunia, tak ragu lagi memoyak-moyak perasaan dan nurani kaum muslimin dengan segala dalih dan pembenarannya, bahkan dengan payung hukum dan peraturan yang mengada-ngada, seperti mereka menganggap kaum muslimin ini objek penindasan, dan kaum lemah tak berdaya. Sungguh mereka telah keliru, atau melakukan kesalahan sangat fatal, yang cepat atau lambat, akan terkena akibat yang sangat menyakitkan dan menghinakan dengan ulahnya tersebut. Itu sangat pasti. Begitupun bila kita melihat secara global, begitu ekspansifnya Tiongkok berinvestasi dengan gerombolan manusianya dan dengan segala kemudahan dan hak istimewa yang diberikan pemerintah kita, atau kita lebih global lagi bisa melihat perkembangan dan modernisasi yang sangat masif di negara-negara Teluk yang kaya minyak itu, sepertinya tidak mau kalah dalam dunia glamor dan simbol-simbol kemajuan dan modern. Sungguh mereka telah terjebak dengan pemahaman yang keliru tentang modern dan syahwat dunia begitu sangat menguasai dan telah jauh menyesatkannya. Kita tidak sedang bicara politik, lantas apa sesungguhnya yang menjadi pesan di sini, atau narasi ini bermuara kemana? Tapi ada satu yang tertinggal sebagai pelengkap berita kehebohan kita, kata seorang ahli hukum tata negara Prof. Yusril Ihsa Mahendra, yang kita tahu beliau bukan orang sembarangan, pernah mengatakan dengan nada mohon perhatian untuk segenap kaum muslimin dan kekhawatiran sangat mendalam, bahwa kaum muslimin kini benar-benar sedang dikerubuti banyak musuh dan diserang dari segala arah, dari musuh tradisional yang abadi sampai yang paling berbahaya saudaranya sendiri kaum munafikin. Wah, sungguh luar biasanya kita semua tahu, bila ada penyerangan yang serempak, masif, terstruktur, atau diadu domba, atau dibombardir, atau apalagi istilah yang paling seram sebutkan aja sendiri, itu menandakan bahwa kita adalah kekuatan luar biasa yang tak mudah ditaklukkan, atau susah dikalahkan, atau bahkan tak bisa dikalahkan. Kalau kita melihat dari perspektif yang lebih luas, kita bisa katakan ada hal ironis dan kontradiksi tentang ini. Mungkin ada yang menganggap kaum muslimin ini hanya menang di kuantitas aja, tak ada kualitas, atau mayoritas yang tak berdaya, padahal jika mereka paham begitulah kaum muslim harus bersikap, tak mengumbar kata-kata yang mubazir, tak terlalu reaktif, lebih bagus diam daripada berkata dan bertindak mubazir, apalagi ngumbar fitnah keji. Muslim yang paham tak usah terpancing bereaksi, lebih bagus bekerja dan beramal baik dan tulus, tidak neko-neko dan unjuk muka sana-sini, atau tebar pesona, karena itu ria dan sumah. Pekerjaan bagus yang tak menghasilkan apa-apa alias sia-sia, malah jadi berujung dosa. Berkumpul dibatasi, bahkan khotib Jumat di screening, demo dibilang makar, ya diam dan nonton aja, diobo-obo juga. Oke, kita lihat saja nanti, waktu berjalan, dan Allah Maha berkehendak. Tapi baiklah kita buka kenyataan yang ada, yang sudah lewat, yang sedang terjadi, yang nyata, dan yang mengada-ngada, yang baik, dan yang sebar fitnah.
1. Tanpa perjuangan dan jihad para kaum muslimin dan para ulamanya, republik ini belum tentu ada. 2. Tanpa pikiran ulama Islam dan rasa toleransi sangat tinggi kaum muslimin pula belum tentu ada Pancasila yang jadi peletak dasar hukum dan pandangan hidup bangsa ini. 3. Yang mengisi pembangunan dan penyetor pajak mayoritas siapa lagi kalau bukan kaum muslimin. 4. Orang-orang kaya boleh para pendatang dan pedagang Cina, yang kerjanya dari buruh sampai distribusi, dan konsumen paling besar, siapa? 5. Banyak orang mengaku pintar dan ahli di berbagai bidang kehidupan, sampai para politikus yang keliru, meminggirkan dan menistakan kaum muslimin, pelaksana teknis, dan penggerak ekonomi sesungguhnya yang terlibat dari hulu sampai hilir 99% ya kaum muslimin, pasar terbesar Indonesia ya kaum muslimin, penyumbang terbesar suara partai atau pejabat publik ya kaum muslimin. 6. Ada fenomena mudik lebaran tiap tahun, yang sudah berjalan hampir dari semenjak Indonesia merdeka, dan makin hari makin membesar, ada penjualan besar-besaran menjelang lebaran, ada transaksi luar biasa di saat itu, sudah banyak pihak yang mendadak kaya, siapa pelaku semua itu? 7. Ada devisa masuk dari para TKI dan semua yang terlibat diuntungkan, siapakah pelaku dan penyumbang devisa itu? Dan masih seaprek kenyataan yang mustahil bisa semua ditulis. Alhasil tak ada yang bisa merubah atau menafikan itu bahwa kaum muslimin yang merupakan bagian terbesar dari penghuni negeri ini dan sering disebut rakyat Indonesia memang pewaris sah yang utama negeri ini, mereka belajar, bekerja, meningkatkan kualitas hidupnya, toleran, memajukan negeri ini, memakmurkannya dengan kebersamaan, tanpa banyak tuntutan, karena mereka menganggap itu kewajiban dan bagian dari ibadah dan penghambaan diri pada Tuhannya, dan itu akan terus begitu sampai dunia ini kiamat. Jadi kalau hari ini kita melihat dan mendengar, pemimpin partai besar, para pengamat, politikus, pejabat tinggi negara sipil, militer, polisi, jaksa, pengusaha besar, yang mengaku orang pintar, berkuasa, yang hidupnya kaya dan senang karena digaji negara yang notabene iuran rakyat dan sumbangan terbesar dari keringat kaum muslimin, yang berebut posisi di perusahaan negara entah dalam posisi apapun, berburu kekayaan dan kesenangan, sampai para buzzer yang dibayar, yang herannya mengaku kaum muslimin, sampai para tokoh kaum muslimin sendiri, yang entah apa motif dan tujuannya, seperti membuat front yang berhadapan dengan kaum muslimin, yang seharusnya memperhatikan, menuntun dan melindungi, malah menyakiti dan mengkhianati. Apa yang meracuni pikiran saudara? Sebegitu hebatkah pengaruh dan isme PKI meracuni pikiran Anda, dan mendegradasi ideologi Anda? Atau selemah itukah iman kalian? Atau serendah itukah harga diri kalian hanya untuk kedudukan dan meraih kesenangan dan kekayaan dari negeri ini dengan mudah? Sebenarnya kebanyakan dari kami mungkin tak peduli dengan kalian, terserah kalian, buat kami kaum muslimin itu recehan dan pilihan hidup, tapi tahu diri sedikit, Anda ingin meraih segalanya di sini, dengan menghina dan mengkerdilkan kaum muslimin yang notabene tuan dan bos kalian, siapapun kalian gak ngaruh buat kami, kalian rakyat Indonesia juga yang punya hak dan kewajiban yang setara dengan kami. Itu karena kita junjung tinggi nilai persatuan dan toleransi yang diamanatkan pendahulu kami. Dan tolong camkan ini, jangan pernah ada perasaan bahwa Anda merasa pewaris tahta pemimpin negeri ini, atau merasa yang paling berhak, sebab takkan ada pahlawan tanpa bantuan kaum muslimin, takkan ada tokoh perjuangan tanpa dukungan kaum muslimin, takkan ada orang sekaliber Soekarno-Hatta, Soeharto, sampai hari ini tanpa dukungan dan permintaan, serta upaya kaum muslimin. Jadi bila kalian memusuhi kaum muslimin ya bunuh diri, dan kalian tahu di benak kaum muslimin menempel seperti darah dan daging adalah hukum Allah, kaum muslimin yang sudah dewasa tak mengenal, terah, keturunan, pewaris tahta dan sejenisnya, buat kaum muslimin pemimpin itu cakap, berilmu, adil, amanah, dan paling takwa, layak diikuti, karena tauladan yang bagus, bukan turunan pahlawan, atau yang bermodal banyak, itu sejatinya prinsip kaum muslimin. Kalau menggurui ini tak mungkin karena pastinya para pemusuh Islam itu mengaku pintar dan ngerti segala hal wallahu alam, belum lagi deretan gelar di depan dan belakang namanya, dibilang menyadarkan juga tak mungkin bisa, sindiran atau peringatan pun gak masuk, ini nyanyian seniman atau ungkapan hati kaum tertindas, mau dengar atau nggak bodoh amat, tapi bisa kita yakinkan bila salah satu dari pembenci Islam membaca ini dan memahami pesannya, maka sungguh dia dapat hidayah dan keberuntungan, apalagi tersadarkan dan berubah persepsinya, maka Andalah pahlawan sejati. Kaum muslimin tak bernafsu dengan tahta dan kuasa, tapi menjalankan amanah dan menjalankan nilai ketakwaan,
yang sungguh sangat berat beban itu, kaum muslimin tak berambisi kuasai dunia dengan khilafah Islamiyahnya, karena tidak diperintahkan Tuhan. Kaum muslimin tak peduli dengan teori konspirasi dan tatanan satu dunia ala Yahudi. Bahkan kaum muslimin tak ambil pusing dengan kuasa dan merajalelanya kolaborasi iblis dan dajjal sekalipun, karena kaum muslimin sangat yakin dengan kuasa dan rencana Sang Pencipta dan Pemelihara, Tuhan seluruh alam. Apalagi ocehan dan sandiwara recehan manusia tak berguna, mau itu PKI, buzzer, terbuka, tertutup rapi, atau senyap, frontal, semuanya bukan masalah yang dirisaukan dan tak perlu dirisaukan. Semuanya ada dalam genggaman Allah Tuhan, semesta alam. Kaum muslimin takkan terganggu dengan segala teror, apalagi tuduhan teroris dibalikkan, itu tandanya yang bikin teror sebenarnya pembohong, penakut, dan manusia lemah yang sebenarnya. Ya seperti itulah guman dan ungkapan hati kebanyakan dari kita kaum muslimin, di sela-sela kesibukan dan rutinitas dan waktu senggang, atau obrolan kecil sampai diskusi, kaum muslimin yang dewasa dan menyadari keberadaannya, menyimak dan menyikapinya dengan hati lapang, walau kadang jengkel, sedih, dan menyakitkan, kita saling curhat dan mengadu. Seperti itulah ungkapan hatinya. Mungkin ada yang tergoda dan terpancing ikut nimbrung, berceloteh lewat media sosial, atau lewat forum-forum jamaah. Itu sangat wajar, manusiawi dan semestinya, dengan tetap memperhitungkan manfaat dan mudaratnya. Dan karena keyakinan dan iman serta proses pembelajaran, justru semakin menambah keimanan dan ilmu juga wawasan, dan Allah Maha Mengetahui, dan memberi kepahaman bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, semua sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, dan tak ada yang sia-sia, selalu ada hikmah di balik semua yang terjadi, boleh jadi ujian keimanan, dan seperti seleksi alam, kita dibukakan mata dan hati, kita jadi tahu mana bagian dari kaum muslimin, munafik, dan anti-Islam, subhanallah. Dan ada bagian yang kurang disadari oleh para penyerang Islam, mungkin juga terlalu percaya diri yang berlebihan atau bahkan terlalu bodoh. Sebenarnya kebanyakan dari kaum muslimin, tersenyum dan terhibur walau sangat prihatin, dengan perilaku para anti-Islam itu, terkadang lucu dan dungu, padahal ngakunya intelektual, kadang kasihan juga melihat kebodohannya, tapi mau bilang apa, kecuali mereka bersikap sombong mungkin mereka sudah memilih dan yakin dengan pilihannya itu. Lagi-lagi kaum muslimin tidak aneh dengan fenomena begini, karena semua sudah diberitakan di kitab suci, bahwa itu bisa terjadi ada di orang dekat kita, bahkan keluarga kita. Ini kesan dan pesan kaum muslimin menyikapi semua yang terjadi. 1. Kaum muslimin adalah sebutan untuk pemeluk agama Islam seruan terakhir dan penyempurna seruan-seruan sebelumnya. 2. Orientasi tujuan kaum muslimin adalah ridho Allah, tidak yang lain, apapun yang dilakukan untuk menggapai ridho Allah. 3. Untuk menggapai ridho Allah dan perintahnya, kaum muslimin akan melakukan sesuai kemampuan, dan salah satu yang terpenting adalah syiar, dakwah menyampaikan kebenaran, dan menentang kebatilan. 4. Untuk mencapai tingkatan takwa yang maksimal dilakukan, diperlukan proses belajar terus-menerus, jadi salah satu prinsip kaum muslimin adalah bertakwa dan belajar seumur hidup. 5. Untuk menegakkan dan membela kebenaran serta mencegah kebatilan, kaum muslimin selalu siap berjihad dan berkorban bila diperlukan, terutama bab tauhid dan agamanya. Apabila agama Islam dinistakan, jangankan orang tingkatan takwa yang tinggi, yang bodoh dan Islam KTP pun, asal sudah tertanam jiwa tauhid, kaum muslimin rela mati karena Allah, dengan komando ulama yang benar, takkan susah untuk berkorban, bahkan rela mati untuk itu. Untuk poin ini sangat penting bagi mereka penghina atau penista agama Islam, berpikirlah sebelum Anda terlambat, sebab bisa jadi penyulut kobaran amarah kaum muslimin dan itu sangat berbahaya. Pengikat kuat kaum muslimin yang khas dan tak ada di tempat lain adalah kalimat tauhid dan itu melampaui sekat dan teritori, lintas suku, lintas negara, lintas waktu dan seterusnya, dan itu bukanlah isapan jempol semata, apalagi halusinasi, itu sangat mendasar dan tak bisa dibuat-buat, dan takkan pula bisa dicegah, ini melampaui jiwa kepedulian atau kesetiakawanan kepada sesama, ini bagian dari penghambaan diri kepada Tuhan yang paling agung. Karenanya bila kaum muslimin terpanggil berjihad, baginya sudah tak berhitung untung rugi, atau akan mendapatkan apa, dan yang paling penting kaum muslimin merasa bangga bila terlibat dengan itu. Segala potensi dan sumber daya tak selalu berupa dana atau kekuatan fisik semata, bahkan dukungan moral dan doa, semuanya kekuatan luar biasa. Kaum muslimin tahu dan sadar rahasia ini yang bertahun-tahun dipelajari kaum penjajah dulu dan kaum pemuda Islam sekarang, dan percuma saja, karena itu bukan hal yang bisa dijelaskan oleh ahli strategi manusia manapun.
Itu bagian dari jiwa tauhid, dan setiap diri kaum muslimin pasti merasakan kehadiran itu. Dan orang di luar Islam yang tak memahami tentang itu menyebutnya radikal dan Islam garis keras. Celakanya ini diadopsi oleh sebagian pemerintah negara yang penduduknya mayoritas Islam juga, dan menjadi syarat mencapai kesepakatan kerjasama kepentingan atau dipaksa sepakat memeranginya, tanpa ada pengkajian yang sangat hati-hati dan mendalam. Ini PR besar pemerintahan negara berpenduduk muslim agar mengkaji lebih cermat, dan rekonstruksi istilah dan penamaan itu, agar lebih jelas dan spesifik mana yang dimaksud teroris dan radikalis, dan mungkin merevisi aturan dan undang-undangnya juga yang dirasa kaum muslimin kontroversi dan menyudutkan, serta sangat diskriminatif. Dan yang aneh justru pemerintahan dan aparat pelaksananya pasti mengaku muslim juga. Ini sungguh ironis. Antiklimaksnya yang menyakitkan, hari ini orang sejahat apapun, atau kelompok sebrutal apapun di luar Islam tidak dilabeli istilah seram teroris dan radikalis, tapi jemaah pengkajian ilmu diinterogasi dan mendapatkan perlakuan intimidatif dan keji, dan gangguan keamanan, atau tindakan kejahatan yang disebabkan masalah penanganan yang tidak tuntas semakin merebak dan merajalela. Ini seperti si malakama yang sengaja dipelihara. Fenomena peminggiran Islam ini terasa lemah di awal dan pertengahan era reformasi, menguat di era pemerintahan sekarang, dan periode kedua pemerintah ini semakin merajalela. Sebenarnya kaum muslimin faham dan menyadari yang terjadi, dan memakluminya, tetapi penting untuk secepatnya disadari dan jadi perhatian para pemusuh Islam bahwa seperti kalian tahu tentang prinsip dasar kebenaran yang diyakini kaum muslimin, hari ini berkembang pesat luar biasa, coba tengok di seluruh permukaan bumi ini. Begitu masif orang pindah keyakinan menjadi muslim, bukan dipaksa atau intimidasi, tapi memang kesadaran dan tingkat pemahaman yang cukup, dan perlu diketahui, satu hal yang terang dan sangat jelas, ini bukan zaman awal kemerdekaan, di mana kaum muslimin hanya menang di jumlah yang mayoritas. Hari ini kuantitas dan kualitas kaum muslimin berjalan sejajar. Generasi muslim hari ini bukan lagi kaum taklid dan pengikut bodoh, anak-anak para nelayan dan buruh tani, atau kaum miskin di awal kemerdekaan sudah berganti generasi menjadi jutaan para intelektual dan sebagian ada di lembaga pemerintah sipil dan militer, para ahli, kaum profesional, dan pengusaha mandiri yang sukses, para pendidik, bahkan para pembuat keputusan. Hilangkan kesan dan identifikasi muslim yang tertinggal, yang tergoda buayan pembohong hanya segelintir saja, jadi potensi dan sumber daya kaum muslimin terlalu kuat untuk diruntuhkan, dan mustahil. Demikian nyanyian hati kaum tertindas, dan ungkapan kekesalan dan sebagian besar kita rakyat Indonesia. Kita sangat berharap kalau Indonesia ini aman damai abadi, dan kita tahu apa yang paling baik untuk dilakukan, asalkan jangan egois dan disetir kekuatan lain yang ingin mengeruk kekayaan negeri ini saja. Semoga tidak gagal faham dengan narasi ini. Semoga Allah melindungi, dan menjaga negeri ini makin baik, aman, dan dihuni oleh orang-orang yang diridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.